semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama gitu ya pada malam hari yang cerah ini. Baik, kita mulai insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah, tahiyah mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, falhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini gitu ya. Sehingga pada malam hari ini kita berusaha untuk mengimplementasikan nikmat tersebut sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menginvestasikan waktu kita ya untuk masa depan yang lebih baik lagi insyaallah dengan mengikuti acara yang penuh dengan kebaikan insyaallah pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita doakan saudara kita yang kurang sehat semoga lekas sembuh dan yang sedang ada hajat dan keperluan semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam pun tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para pemimpin ya, yang semoga kita semua bisa terus berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridho. Saya sekarang di kampus Libya sedang menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Sastra Bahasa Arab semester 5. Alhamdulillah sekarang insya Allah pada malam hari ini akan membersamai teman-teman semua untuk memandu acara kita bersama, gitu ya. Maka langsung saja tanpa memperpanjang kata lagi kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pelafazan basmalah tadi bisa membawa keberkahan ya untuk acara kita pada malam hari ini hingga lancar dari awal sampai akhir, dan yang terpenting kita bisa sama-sama memetik hikmahnya, bisa sama-sama membawa pulang gitu ya ilmu-ilmu nantinya akan disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Maka sebelum kita mendengarkan materinya, mari sama-sama kita simak sekilas gitu ya tentang pematerinya agar nanti kita bisa lebih kenal lagi gitu ya. Jadi ketika beliau semua menyampaikan materinya lebih enak. Yang pertama ada Ustadz Darul Idam LC. Beliau lahir di Bulukumba 31 Agustus 91. Jadi beliau asal daerahnya Ternate ya, Tanete, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menempuh pendidikan dari SD sampai dengan kuliah ya. Beliau juga pernah ngambil di Stiba Makassar, Iqdad Lugawi sampai semester 4 syariah. Wah, ini menarik ya. Semester 4 syariah dan meneruskan ke Univ Qasim ya. Yang nanti akan kita dengarkan juga bagaimana dan apa saja yang ada di sana. S1 di sana 2013 sampai 2018. Selanjutnya juga lanjut S2, alhamdulillah di Univ Qasim juga 2018 sampai dengan sekarang. Kita doakan bersama semoga Allah mudahkan pendidikannya hingga kelar dan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk bumi pertiwi ini insyaallah. Selanjutnya pengalaman kerja beliau beberapa kali diperbantukan mengajar di Stiba Makassar gitu ya. Itu juga bisa ketika mengisi waktu-waktu luang ketika libur soifia atau musim panas.
Adapun untuk pengalaman organisasi, Masya Allah banyak sekali. Dari OSIS, PMR, BEM, STIBA, PPMI, KOSIM, yang sekarang beliau sebagai syuroh di PPMI, KOSIM, 2018 sampai dengan sekarang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada juga bersama kita telah hadir Pak Wahyu Khairul Rizki. Beliau kuliah di Fakultas Kedokteran gitu ya, di Sulaiman Ar-Rajihi University, Bukhari Al-Qasim, Saudi Arabia, yang juga nanti akan sama-sama kita dengarkan bagaimana perjalanan beliau di sana, bisa sampai sana bagaimana gitu ya, dan juga di sana ada apa aja dan lain sebagainya. Beliau juga sangat banyak ya, sangat banyak juga pengalamannya, mulai dari organisasi dan juga ada kerja ya, kerjanya itu founder dan juga owner di Amina Catering Service Surabaya, Pharmacist Assistant and Medical Clinic Supervisor Nurul Hayat Surabaya, dan juga Pharmacist Assistant Apotek Kutisari Surabaya, Pharmacist Assistant juga Surabaya International Hospital. Dan untuk bahasa sendiri, beliau menguasai 4 bahasa, bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan juga bahasa Belanda ini. Ketertarikan beliau di Quran dan juga di seni ya, ini masak, Masya Allah ya, masak dan juga olahraga, tenis, renang, gym. Selanjutnya juga jurnalis, menulis, videografi, fotografi, juga pengalaman organisasi, Masya Allah, banyak banget ya, Chief Director of Student Magazine and Creative Team. Ada juga member of Overseas Indonesian Student Association Aliansi di KOSIM juga, dari SAFE juga beberapa kali, dan juga beliau sempat menempuh pendidikan di ini UPN veteran, gitu ya. Dan ini sangat banyak sebenarnya ya, sangat banyak sekali tentang beliau. Cuman karena waktu yang singkat, jadi kita tidak bisa bacakan satu persatu ya. Insya Allah nanti akan kita lihat dan dengarkan langsung ya pemaparan materi dari beliau, dan yang ingin kenal lebih jauh bisa mengontak di belakang gitu ya, bisa menghubungi panitia mungkin kalau ada yang perlu dengan beliau. Baik teman-teman semuanya yang Allah rahmati, langsung saja tanpa memperpanjang kalam lagi, insya Allah selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan, sama-sama simak gitu ya, terkait kampus Sulaiman Ar-Rajihi University yang langsung akan disampaikan oleh perwakilan kampus tersebut yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Khairul Rizki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas. Ya, baik. Sebentar, saya share screen dulu. Untuk screen-nya terlihat jelas ya? Iya, alhamdulillah jelas. Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Wahyu, apakah ada kendala sinyal? Sepertinya suaranya ya, terputus. saya kira cuma dari saya aja. Ya mungkin ada kendala sinyal kali ya. Ya kita tunggu sebentar.
Ya, masih ada kendala ya. Kita doakan bisa segera bergabung. Silakan teman-teman sekalian mungkin bisa sambil diseruput dulu kopi-kopinya, teh-tehnya mungkin yang sudah disiapkan. Mohon maaf, panitia tidak bisa mengantarkan ke rumah masing-masing ya. Bisa disiapkan masing-masing mungkin sahabat nge-zoom-nya supaya nggak sendirian. Kopi-kopinya bisa dihangatin dulu. Dan makan-makanannya juga bisa mulai disantap ya. Oke, sembari menunggu, karena ini semuanya wajah-wajah baru ya, dan juga kita baru pertama kali ketemu, mungkin kita bisa absen dulu ya, dari mana aja nih yang hadir pada malam hari ini. Yang hadir ada 197 ya. Mungkin bisa tulis di komentar dari mana saja kotanya, kita absen ya, sembari menunggu ustadznya. Oh, udah datang ya. Udah datang ustadznya. Selamat Ustadz, silakan. Absennya di break dulu ya. Halo? Belum ada ya, Ustadz? Ustadznya belum ada ya? Wah, iya. Udah ada. Baik, Ustadz. Sebentar. Ya, sembari menunggu ustadznya, kita bacakan dulu. Wah. Dari tadi. Masya Allah, semoga sehat selalu. Semnas 2021. Jaktim hadir, Bandung hadir. Bismillah dari Bukit Tinggi. Ahlan, selamat datang, Bukit Tinggi, Padang ya. Padang Palembang dekat lah ya. Dompu NTB, Masya Allah. Inilah di antara nilai plus kita bisa daring ya. Bisa saling sapa antar provinsi gitu. Tasikmalaya, Sunda hadir. Oke. Farida. Teteh berarti ya. Cilegon hadir. Oke, Cilegon, Batam. Insya Allah. Kalimantan Tengah hadir. Bukit Tinggi, Sumbar, 2 orang. Aceh, Sumatera. Kalimantan, Jakarta, Sulawesi, Depok, Bekasi hadir. Bekasi hadir. Pekanbaru hadir. Tangerang hadir. Ma'had Al-Wafi. Ma'had Al-Wafi di mana ya? Bengkulu hadir. Bekasi Selatan hadir. Ainul Haq, Ma'had Albir Universitas. Makassar hadir. SMA Sains Plus Baitul Quran Sragen Jateng hadir. Payakumbuh Sumbar hadir. Aceh, Padang, mana tadi? Banyak banget ya. Siap. Kita baca semuanya. Oke, siap. Surabaya Maaf, hadir. ya. Pekanbaru hadir. Apa udah ada ustadznya? Oh ya Ustadz, silakan Ustadz. Ya, siap. Mohon maaf tadi ya kendala. Oke, silakan. Iya, tadi tiba-tiba langsung logout. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Ya, untuk alasan kenapa saya memilih di Sulaiman Aroji. Jadi awal mula di tahun 2016 itu belum ada kepikiran untuk target kuliah di Aroji karena saya memang sebelumnya targetnya mau S2 ke King Saud University. Namun waktu itu pas barengan daftar ada pengumuman dari PPMI Pusat bahwa ada peluang kuliah kedokteran. Nah, kok tumben nih Saudi Arabia membuka peluang terutama kuliah untuk kedokteran. Nah, berhubung background saya sebelumnya di bidang kesehatan, di bidang farmasi, saya nggak mau sia-siakan nih kesempatan ini. Jadi, alhamdulillah waktu itu ada kesempatan, saya coba kumpulkan berkas, saya coba lengkapi dan penuhi persyaratannya. Dan kenapa saya sendiri kok mempertimbangkan kuliah di ROG sendiri? Yang pertama, memang beasiswa pendidikannya itu di cover 100%. Jadi selain dari biaya kuliah,
kita juga dapat biaya dukungan lainnya seperti biaya buku, biaya praktikum, kemudian biaya akomodasi dan iqomah, termasuk dalam tiket pesawat ataupun pengurusan visa, dan juga biaya pendukung untuk kehidupan di Saudi Arabia. Kemudian alasan yang kedua juga sebelum saya daftar, saya lakukan penelusuran terlebih dahulu. Seperti apa sih kualitas kampus ini, kualitas pendidikannya, jangan cuma karena kita dapat tawaran beasiswa nih misalkan di negara A, tapi kita tiba-tiba langsung daftar tanpa melakukan riset terlebih dahulu, tanpa tanya terlebih dahulu kampusnya seperti apa, kemudian program pendidikan atau jurusan yang ditawarkan itu seperti apa, lama pendidikannya berapa tahun, kemudian kurikulumnya itu berbasis apa, kemudian setelah lulus itu outputnya yang diharapkan akan seperti apa. Jadi itu tips yang bisa saya share untuk teman-teman. Lalu alasan yang berikutnya adalah lingkungan sendiri, karena semua pasti tahu bahwa kehidupan di Saudi Arabia setidaknya akan jauh lebih baik daripada di Indonesia, terutama terkait dengan lingkungan Islamic culture-nya. Jadi untuk urusan ibadah, untuk urusan keamanan sosial, atau untuk urusan yang paling utama yaitu supaya kita fokus cari ilmu itu benar-benar mendukung. Jadi di sini termasuk dalam pertimbangan saya kenapa saya ingin kuliah di Saudi Arabia. Lalu ada fasilitas penunjang lainnya yang mencukupi. Karena apa? Kalau misalkan beasiswa pendidikan atau beasiswa kuliah aja, it's okay. Maksudnya kita nggak bayar, cuma kita harus mempertimbangkan. Apalagi kalau misalkan kita hidup di negara orang, kita pasti butuh biaya tambahan, entah itu biaya hidup atau biaya pendidikan tambahan lainnya. Atau mungkin biaya untuk izin tinggal, biaya transportasi, dan biaya tahunan lainnya yang kita butuhkan selama menempuh kuliah di negara orang, terutama di Saudi Arabia juga. Dan di sini alhamdulillah untuk beasiswa yang hingga hari ini saya dan kawan-kawan peroleh, itu semuanya di cover 100%. Jadi kita istilahnya di sini tanggung jawabnya cuma tinggal belajar, fokus belajar, kemudian ikut aktif dalam kegiatan kemahasiswaan untuk mempertahankan nilai yang baik dan juga untuk mempertahankan status beasiswa kita. Baik, kemudian perjalanan awal saya bagaimana sih? Kalau diceritain panjang banget ini ceritanya, cuma saya akan berbagi secara singkat aja. Jadi di sini awal mulanya waktu itu di tahun 2016, kisaran bulan Ramadan, yaitu di bulan Juli kalau nggak salah, Juli Agustus 2016 ada pengumuman datang, saya langsung persiapkan berkas. Nah, berkas-berkas ini dulunya kita kirimkan secara online. Kita scan, lalu kita kirimkan ke panitia pendaftaran. Nah, waktu itu pihak ROG kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah yang ada di Sukabumi. Waktu itu kita kirimkan seperti ijazah, transkrip, surat rekomendasi, kurikulum vitae, dan scan paspor. Nah, untuk ijazah atau transkrip sendiri ini, waktu itu ketentuannya bisa menyantumkan ijazah SMA atau SMK, atau bagi yang sudah lulus S1 juga boleh. Kemudian untuk surat rekomendasi, waktu itu kita bisa melampirkan rekomendasi dari siapapun yang benar-benar tahu siapa diri kita. Misal waktu itu saya bekerja di Yayasan Nurul Hayat untuk bagian klinik kesehatan, dan waktu itu saya minta surat rekomendasi dari supervisor saya atau bos di bagian klinik kesehatan. Kemudian kurikulum vitae, mungkin kawan-kawan sudah paham, jadi pada umumnya riwayat pendidikan, kemudian prestasi teman-teman, kemudian bisa pengalaman organisasi, pengalaman bekerja, atau prestasi-prestasi ilmiah lainnya. Dan kemudian identitas diri seperti scan paspor, scan KTP, atau mungkin foto diri ukuran 3x4 atau 4x6 waktu itu. Nah, ini untuk urusan pemberkasan. Kemudian setelah kita kirimkan berkas dalam kurun waktu tertentu, diumumkanlah untuk pengumuman tahap pertama. Nah, di sini diumumkan siapa saja yang lolos untuk mengikuti tes lanjutan. Tes lanjutan ini intinya ada tes tulis sama tes wawancara. Nah, ini yang utama, komponen utama pada waktu seleksi, waktu itu ada tes tulis dan wawancara. Untuk pelaksanaannya, waktu itu ada di Sukabumi, di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah. Jadi panitia dari ROG datang ke Indonesia,
kemudian kerjasama dengan Aroya sebagai penyedia fasilitas dan prasarana tes. Lalu kita datang, waktu itu tesnya cuma 1 hari, pagi sampai sore. Untuk paginya itu kita ada tes tulis. Nah, tes tulisnya waktu itu diumumkan akan ada tes tentang materi IPA, kayak fisika, matematika, biologi, ataupun kimia. Tapi alhamdulillah waktu itu tes materi IPA ini ditiadakan. Alasannya mengapa kami waktu itu kurang tahu, tapi kami bersyukur banget waktu itu. Jadi yang pertama ada English test atau Cambridge English. Jadi ini tuh tes on the spot, berbasis komputer. Kita cuma tinggal duduk di komputer, kemudian mengerjakan soal yang memang sudah disetting oleh pihak panitia. Dan komponennya itu ada 4. Ada komponen writing, menulis, kemudian ada komponen speaking, kemudian komponen reading, sama komponen listening. Jadi kayak IELTS atau TOEFL, mirip lah, tapi ini di Aroya. Kemudian kita diminta untuk menulis motlet atau motivation letter, atau surat motivasi, atau mengapa sih kalian mau mendaftar ke Sulaiman Ar-Raji University. Apa alasan utama kalian? Apa yang bisa kalian tonjolkan dari diri kalian sebagai kandidat atau mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa dari Ar-Raji. Nah, setelah tes tulis, kemudian kita dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi istilahnya beriringan. Waktu itu ada kelompok pertama yang maju ke sesi wawancara, ada yang kelompok berikutnya maju ke sesi FGD atau Focus Group Discussion atau grup diskusi bersama. Nah, waktu itu saya masuk ke pos wawancara terlebih dahulu. Di pos wawancara ini, waktu itu kita diminta untuk tes baca Quran. Dan ditanya juga apakah ada hafalan Quran waktu itu. Alhamdulillah, di kala itu ada hafalan Quran, dan bacaan Quran juga diperdengarkan dengan baik oleh tim penyeleksi. Dan selanjutnya setelah tes baca Quran ataupun hafalan, barulah masuk ke wawancara inti. Intinya di wawancara inti ini, pertanyaannya nggak baku ya teman-teman. Jadi apapun pertanyaan bisa dilontarkan oleh tim penyeleksi. Waktu itu saya ditanya alasan terbesar saya kenapa melamar ke Sulaiman Ar-Raji University. Kemudian saya juga ditanya tentang pengalaman kerja saya sebelumnya, dan ketika lulus nanti misalkan dari Universitas Ar-Raji ini, apa yang akan kita lakukan. Nah, waktu itu pertanyaan yang saya dapatkan itu ternyata diambil atau dibaca dari CV yang saya lampirkan. Jadi istilahnya mereka, tim penyeleksi ini membaca CV kita terlebih dahulu, lalu menjadikan CV ini sebagai bahan pertanyaan yang akan kita dapatkan di proses wawancara. Nah, waktu itu karena pengalaman saya ada di klinik kesehatan dan di lembaga sosial Nurul Hayat, saya ceritakan seluk-beluk saya untuk bekerja di lembaga sosial untuk menangani klinik kesehatan sekaligus membantu kaum duafa, kemudian kaum yatim piatu, dan juga masyarakat yang membutuhkan lainnya, terutama di akses kesehatan. Jadi menurut saya waktu itu penilaian terbesar dari seleksi ini itu ada di wawancara intinya. Kemudian ada di focus group discussion. Setelah selesai di pos wawancara, kita ditukar, grup yang pertama masuk ke grup grup yang discussion selesai, ganti ke wawancara. Untuk yang di grup discussion sendiri, waktu itu satu grup ada sekitar 10 orang. Nah, di situ kita diberikan suatu pertanyaan. Kalau tidak salah, seingat saya waktu itu kita diberi apa tanggapan kalian terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di era modern ini, terhadap perubahan perilaku dan juga moral, terutama bagi pemuda atau pemudi Muslim. Dan apa pendapat kita, kemudian apa saja solusi yang bisa kita tawarkan untuk menghadapi perubahan, baik itu perubahan yang menjadi kebaikan atau perubahan yang mengarah ke kekurangan ataupun kejelekan. Jadi seperti itu. Nah, waktu itu di sini kita juga dinilai tentang kapasitas leadership atau kepemimpinan kita, serta dinilai bagaimana kita menghadapi orang dari bermacam-macam background, atau menghadapi orang itu istilahnya
ini refleksi diri kita ketika kita berada di masyarakat. Ketika kita nanti lulus, bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita membimbing masyarakat yang notabene-nya kita sebelumnya tidak kenal. Jadi bagaimana kita menggiring masyarakat ini menuju sesuatu yang lebih baik dengan cara yang efektif dan benar. Nah, di sini juga waktu itu saya evaluasi termasuk dalam penilaian bahasa Inggris juga dari sesi speaking. Karena kenapa di group discussion ini kita dianjurkan untuk berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Jadi disinilah kayak kapasitas public speaking kita diuji. Lalu setelah hari H atau hari yang sangat menentukan ini ada pengumuman kedua, yaitu pengumuman final awardee atau kandidat akhir yang akan memperoleh beasiswa dan akan berangkat ke Saudi Arabia. Untuk pengumumannya sendiri waktu itu kurang lebih sekitar 2 minggu dari hari wawancara. Dan setelah pengumuman awardee, barulah persiapan keberangkatan, termasuk dari pengurusan visa, lalu cek kesehatan, dan kelengkapan dokumen lainnya, serta penerbitan tiket pesawat. Baik, untuk lokasi universitas sendiri di Saudi Arabia tentunya, dan berada di Provinsi Qasim, di kota Bukairiyah. Jadi di Qasim sendiri ada 2 universitas besar, yaitu yang pertama Universitas Qasim, universitas di mana Ustadz Idham juga menuntut ilmu di universitas tersebut. Lalu ada selanjutnya di Sulaiman Ar-Roji University. Kalau yang di Universitas Qasim itu ada di kota Buraidah dan jaraknya dari Bukairiyah sekitar 40 menit. Nah, untuk saat ini ada sekitar 5 mahasiswa Indonesia yang aktif, karena sebelumnya yang diterima di tahun 2016 itu ada 8 orang. Kemudian di tahun 2021 kemarin ada 1 mahasiswa yang diterima, namun jalurnya bukan jalur internasional, beliau mendaftar dengan jalur mandiri. Dan nanti saya akan jelaskan beberapa tipe beasiswa, termasuk beasiswa internasional yang full sama beasiswa yang jalur mandiri. Jadi total ada 9, kemudian di bulan September kemarin sebanyak 4 orang telah lulus dari program Medical Lab and Science. Jadi sekarang cuma tinggal 5 mahasiswa di Sulaiman Ar-Roji University. Jadi ini kampus kami, ini masih dalam tahap pembangunan, karena Sulaiman Ar-Roji University sendiri ini baru tergolong muda karena didirikan di tahun 2009, dan ke depan proyeknya ini akan menjadi sebuah kota yang di dalamnya ada universitas, kemudian ada rumah sakit, ada residen, dan ada fakultas-fakultas lainnya. Kemudian untuk program studi yang ditawarkan, yang paling utama waktu pendaftaran di tahun 2016 lalu, ada 2 program studi utama yang ditawarkan. Baik, untuk yang pertama, ini program studi MBBS atau Medical Bachelor and Bachelor Surgery, atau istilah lainnya kedokteran atau Medical Doctor, atau FK kalau di Indonesia paling gampangnya. Jadi di sini untuk FK sendiri, Fakultas Kedokteran, lama studinya adalah selama 7 tahun. Apa saja komponennya? Yang pertama termasuk 1 tahun pre-med atau preparatory year atau tahun persiapan, kemudian 3 tahun basic science atau materi basic sebelum mengarah ke materi clinical atau yang berhubungan dengan hospital atau rumah sakit, kemudian 2 tahun clinical clerkship atau istilahnya di Indonesia koas, dan sisanya 1 tahun internship atau magang. Jadi magangnya ini harus, karena ini menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gelar MBBS atau MD. Untuk prospeknya sendiri seperti apa? Jadi setelah lulus nanti diharapkan dari segi karir, insya Allah bisa mengarah ke general physician atau dokter umum, atau bagi yang ingin melanjutkan ke spesialis, bisa melanjutkan ke spesialis, entah itu melanjutkan di Saudi, melanjutkan di negara lain, di negara barat, Amerika, UK, atau Australia, atau mungkin bisa kembali lagi ke Indonesia. Peluang lainnya juga bisa menjadi seorang clinical researcher, atau seorang peneliti di bidang klinis, atau bila ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, lebih jauh lagi bisa mengambil ke masters atau doktorat. Untuk bahasanya sendiri, jadi kita
menggunakan dua bahasa di sini. Untuk bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan saat kita berada di kampus. Jadi segala aktivitas akademik yang ada di kampus seperti perkuliahan, kemudian diskusi, kemudian seminar, kemudian komunikasi dengan dosen ataupun dengan staf lainnya yang berada di kampus, kita menggunakan bahasa Inggris, termasuk dengan teman-teman. Untuk bahasa Arab sendiri, biasanya kita perlukan untuk kegiatan yang ada di rumah sakit. Kenapa? Karena di sini memang kita praktik menghadapi pasien lokal, yang istilahnya adalah orang-orang pribumi di negeri Arab. Dan kita mau nggak mau harus bisa bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini sangat diperlukan, terutama ketika komunikasi dengan pasien, untuk mengetahui riwayat penyakit pasien, kemudian untuk edukasi atau istilahnya konseling ke pasien, kemudian kadang dibutuhkan juga untuk komunikasi ke dokter-dokter konsultan yang kadang bahasa Inggrisnya juga kurang bagus, jadi mau nggak mau kita harus pakai bahasa Arab. Atau kadang kita ke orang-orang bagian administrasi, orang kantor, atau orang-orang yang mengurusi pemberkasan, kita perlu untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Jadi dua bahasa utama ini sangat diperlukan di universitas kami atau terutama di Saudi Arabia. Kemudian untuk kurikulumnya sendiri, jadi kurikulumnya ini mengacu pada pendidikan di negeri barat, terutama di kedua negara, yaitu di United Kingdom atau di Inggris, sama di USA atau di Amerika Serikat. Kemudian kurikulumnya sendiri juga menganut problem-based learning. Jadi di sini untuk perkuliahan itu dibagi menjadi dua macam untuk gampangnya. Jadi yang pertama kita ada tutorial atau diskusi. Di situ kita diberikan kasus nyata atau kasus real tentang penyakit dari seorang pasien, kemudian didiskusikan dalam suatu kelompok. Nah, di situ ada satu pembimbing yang gunanya untuk mengarahkan diskusi kita. Jadi pembimbing ini hanya berfungsi sebagai istilahnya kayak mengarahkan saja apabila diskusi tersebut terlalu jauh atau poin-poin yang didiskusikan itu kurang dalam atau kurang bisa dipahami oleh peserta diskusi. Jadi istilahnya di sini kita itu dianjurkan untuk belajar sendiri. Jadi kita tidak bergantung kepada dosen yang memberikan perkuliahan lewat PowerPoint atau lewat fotokopi atau lewat buku, tidak. Jadi di sini kita semuanya belajar sendiri. Ketika kita bingung atau ketika kita menghadapi kesulitan, barulah kita menghadap ke dosen. Jadi kita di sini dituntut untuk aktif. Kemudian untuk perkuliahan yang metode kedua itu ada perkuliahan tatap muka juga, dan ini sifatnya tidak wajib. Tapi hati-hati di sini, meskipun tidak wajib, kadang beberapa soal ujian yang keluar itu datang dari perkuliahan ini. Dan kadang ada teman-teman yang menganggapnya karena tidak wajib, mereka tidak datang, dan ketika di ujian akhir mereka tidak bisa atau mengalami kesulitan. Kemudian untuk join programnya ada kesempatan juga untuk pertukaran pelajar di University of Maastricht di Belanda. Kemudian yang jurusan kedua yaitu ada di Medical Lab Science atau laboratori medis. Di sini lama studinya lebih singkat, 5 tahun, termasuk basic dan juga internship. Nah, untuk prospeknya, setelah lulus diharapkan akan menjadi praktisi di bidang laboratori medis atau analisa medis. Mungkin kalau di Indonesia bukan setara ya, karena mungkin di Indonesia belum ada untuk jurusan S1 analis medis. Jadi programnya mirip-mirip ke analis medis atau analis lab D3. Atau bisa juga melanjutkan sebagai peneliti dan master. Untuk bahasa sendiri sama, bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan kurikulumnya sendiri kurikulum internasional juga dari UK atau USA. Lalu jurusan lain yang ditawarkan itu juga ada keperawatan, nursing, dan business and management. Kalau untuk dua jurusan ini, mohon maaf, saya kurang tahu banyak tentang jurusan ini karena penerimaan beasiswa untuk jurusan ini sangat terbatas, dan business management ini baru memberikan peluang beasiswa 1 tahun di bawah saya. Waktu itu ada beberapa mahasiswa dari Cina, dari Afrika yang mendapatkan kesempatan untuk studi di business and management. Untuk akreditasi kampus sendiri telah terakreditasi di tingkat nasional oleh National Center and Academic Accreditation dari Saudi. Kemudian Komisi Spesialis Kesehatan yang ada di Saudi Arabia. Kemudian juga telah diakui di Medical Education
accreditation oleh dunia dan juga ada akreditasi dari Jerman terkait dengan Health and Social Sciences. Lalu sarana pendidikan, jadi di sini tentunya sarana yang akan saya bahas terkait di bidang pendidikan kedokteran atau di bidang lab science. Di sini ada clinical skills lab, jadi lab ini digunakan untuk praktek prosedur-prosedur atau tindakan-tindakan medis yang nantinya akan kita lakukan di rumah sakit. Atau tindakan-tindakan intervensi lainnya seperti tindakan bedah, tindakan gawat darurat, atau tindakan basic perawatan luka, seperti itu. Kemudian ada perpustakaan juga dan Saudi Digital Library. Ada perpustakaan digital, ada perpustakaan buku. Jadi ini mencakup semua literatur dari bidang medis, untuk pembelajaran agama Islam juga ada, untuk pembelajaran bisnis dan manajemen juga ada, untuk pembelajaran sains atau art juga ada. Jadi ini perpustakaan umum. Kemudian kita memiliki akses ke Saudi Digital Library. Ini akses untuk mendapatkan jurnal-jurnal ilmiah atau akses buku yang tidak kita dapatkan di textbook. Jadi kita bisa akses buku online di sini. Dan itu semuanya gratis. Kemudian ada laboratori, tentunya laboratori penunjang, ada laboratorium histologi atau patologi yang intinya untuk mengetahui jenis sel-sel yang menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. Kemudian ada laboratorium mikrobiologi seperti parasit, bakteri, atau virus. Kemudian ada laboratorium biokimia, ada laboratorium genetik, laboratorium fisiologi, dan juga laboratorium dengan standar BSL-2 yang digunakan untuk analisa penyakit atau analisa sampel. Kemudian kita juga memiliki anatomi museum dan juga kadaver. Jadi kalau anatomi lab yang ada di Saudi itu kebanyakan kita menggunakan manekin atau produk-produk yang berasal dari plastik atau sejenisnya. Untuk penggunaan kadaver atau mayat sendiri itu sangat jarang sekali karena hal itu berhubungan dengan etik. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk menggunakan media belajar menggunakan mayat atau kadaver. Jadi kita lebih banyak menggunakan replika-replika seperti ini yang berbahan dasar plastik ataupun karet. Tapi fungsinya tidak mengurangi materi pembelajaran dan kemampuan akademik kita. Lalu ada tempat perkuliahan, biasanya tempat perkuliahan besar seperti ini digunakan untuk perkuliahan tatap muka dengan dosen akan menyampaikan beberapa materi kuliah atau bisa digunakan sebagai ruang ujian biasanya. Dan fasilitas lainnya seperti discussion room atau ruang diskusi seperti ini, atau ruang tutorial di mana mahasiswa bisa saling berbagi pendapat atau saling berbagi solusi seperti apa yang saya sampaikan di awal terkait problem based learning. Jadi kita akan diberikan kasus, di sini kita akan selesaikan kasus itu, solusinya bagaimana. Misalkan pasien sakit A, kita diagnosanya seperti apa, kita akan rawat pasien seperti apa, dan harapannya setelah dirawat pasiennya persentase kesembuhan, persentase komplikasinya sejauh mana. Kemudian ada laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan juga laboratorium elektronik lainnya. Lalu yang terpenting adalah karena kita berhubungan dengan praktik di bidang kesehatan, di sini fasilitasnya adalah rumah sakit pendidikan dan juga untuk training. Jadi biasanya kita memang belum punya rumah sakit sendiri, tapi ada beberapa jejaring rumah sakit yang dekat dengan lokasi kampus. Biasanya ada di sekitar kota Buraidah atau di dekat Qasim University. Ada rumah sakit King Fahad Spesialis, kemudian ada rumah sakit Buraidah Center, ada rumah sakit ibu dan anak, dan juga ada rumah sakit jiwa di Buraidah. Jadi rumah sakit ini penting sekali untuk melaksanakan praktik, terutama seperti saya yang saat ini berada di tahun akhir, di tahun klinik, dan ketika nanti melakukan magang. Lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri, kita banyak sekali di sini. Jadi selain akademik, kita juga dianjurkan untuk aktif di bidang non-akademik. Di antaranya ada beberapa. Di sini program yang sangat diunggulkan adalah dua teratas ini. Yang pertama Dr. Tahfidz program. Jadi di sini setiap mahasiswa itu diharuskan mengikuti program tahfidzul Quran atau hafalan Quran dan juga untuk hafalan hadis. Untuk targetnya sendiri tidak ada target tertentu. Namun setiap mahasiswa dianjurkan harus ikut aktif dan akan ada laporan tiap bulanan.
Kemudian ada juga leadership training dan yang lainnya seperti sport club, futsal, gimnastik, kemudian berenang, tenis, voli atau tenis meja. Kemudian ada reading club. Reading club di sini biasanya kita membahas tentang literatur-literatur atau novel-novel, tapi di sini berbahasa Arab. Jadi jarang sekali kita membahas bahasa Inggris. Kemudian ada research and study club. Jadi ada klub tentang bagaimana cara menulis proposal penelitian, cara menulis laporan penelitian, cara menulis publikasi di jurnal seperti itu. Kemudian ada Toastmaster atau public speaking. Lalu ada kampus magazine, kampus klinik, dan ada art and painting clubs. Art ini biasanya ada kaligrafi. Kemudian cultural trip and festival. Untuk cultural trip biasanya kita berkunjung ke situs-situs bersejarah atau kadang juga bisa dikombinasikan dengan perjalanan umroh tiap tahunnya. Dan ini bisa dilihat ada fasilitas olahraga, lapangan futsal, lapangan basket dan tenis, serta kegiatan festival budaya tahunan. Namun sayang sekali untuk tahun kemarin tidak ada dikarenakan ada pandemi. Baik, untuk jenis beasiswa dan ketentuannya. Ada dua di sini. Yang pertama international scholarship. Jadi internasional itu yang kami dapatkan hingga saat ini, itu peluangnya 100% free, biaya kuliah, kemudian ditanggung untuk biaya iqomah, akomodasi mahasiswa atau biaya asrama, kemudian ada tiket PP tahunan dan termasuk biaya visa keluar masuk, uang saku atau uang tunjangan bulanan, asuransi kesehatan, biaya buku, biaya praktik di rumah sakit, termasuk biaya riset dan publikasi jurnal internasional, dan termasuk haji dan umroh. Untuk haji sendiri itu 1 kali, dan untuk umroh biasanya dianggarkan tiap tahun. Biasanya dilakukan sekitar bulan Januari atau mendekati musim dingin. Lalu untuk kompetitif sendiri, jadi kompetitif sendiri ini biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa atau pelamar yang sudah tinggal di Saudi Arabia, baik itu asli penduduk Saudi atau ekspatriat lainnya, seperti penduduk dari Syria, kemudian Mesir, atau yang mereka memang tinggalnya di sini. Jadi sistemnya itu berbeda dengan ini. Karena apa? Karena di sini sistemnya itu berdasarkan nilai. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin besar jumlah diskon beasiswa yang diberikan. Termasuk juga ada diskon ke asrama mahasiswa. Kemudian biaya lainnya yang ditanggung, biaya riset dan publikasi jurnal, haji dan umroh. Nah, itu sangat berbeda sekali dengan biaya internasional ini. Kalau biaya internasional ini, itu tiap tahunnya dibuka, cuma waktu corona kemarin sempat ditutup, dan sebelum corona, itu memang program dari saya, Sulaiman Ar-Roji, adalah untuk memeratakan para penerima beasiswa. Jadi, setelah seleksi dilakukan di Indonesia, dan waktu itu juga dilakukan di Ghana sebagai batch pertama, grup kedatangan pertama. Kemudian di grup kedatangan kedua tahun berikutnya itu mereka tidak mengambil lagi dari Indonesia, tapi untuk memeratakan para penerima beasiswa. Jadi mereka ngambilnya dari Cina, kemudian dari Albania, dari Tanzania, dari Malawi. Kemudian tahun berikutnya juga berbeda negara. Jadi untuk saat ini untuk peluang Indonesia masih belum bisa dipastikan. Tapi begitu nanti kalau semisal ada untuk peluang bagi mahasiswa di Indonesia, insya Allah akan saya atau rekan-rekan yang ada di sini akan kami sampaikan melalui PPMI Pusat. Jadi nanti akan ada infonya dari PPMI Pusat. Namun untuk sementara ini masih belum ada terkait info peluang beasiswa. Kemudian syarat utamanya ini syarat umum. Lulusan SMA, SMK atau IPA, jadi untuk nilainya sendiri itu minimal 90 untuk jurusan MedLab, Medical Lab Science, dan 95 untuk kedokteran. Jadi tipsnya di sini itu untuk mendaftar, itu kalau kata saya gampang. Yang susah itu mempersiapkan supaya kawan-kawan yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan nilai, misalkan yang masih duduk di bangku SMA untuk bisa mempertahankan nilai sebesar 90 ke atas untuk bisa melamar apabila nanti ada kesempatan beasiswa yang ditawarkan. Kemudian bahasa Inggris, IELTS harus di atas 6,5 atau TOEFL di atas 90. Lalu ada recommendation letter, ini juga penting, dan lulus tes wawancara. Kemudian apabila sudah diterima, itu harus mempertahankan GPA. GPA istilahnya di sini adalah IPK. IPK di sini nilainya skala 5, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia skalanya 4.
Jadi seketika diterima, kita harus mempertahankan IPK mulai dari 4 sampai di atas 4,5 dari skala 5. Kemudian tiap tahunnya kita juga harus melakukan community service. Jadi community service di sini itu semacam bakti sosial, atau kalau di Indonesia semacam kuliah kerja nyata atau KKN. Itu minimal per tahunnya kita harus melakukan sebanyak 5 jam. Dan itu terserah targetnya di mana. Dengan metode apapun, boleh online, boleh offline. Kemudian student activity points, harus di atas 60 per tahunnya. Jadi poin ini kita dapatkan ketika kita ikut ekstrakurikuler, termasuk di dalamnya misal kita ikut halako, misalkan kita setor hafalan kita sebanyak 15 juz. Nanti di situ ada kalkulasi poin tersendiri tiap tahunnya, setiap ada peningkatan prestasi. Kemudian ada lulus professional behavior course. Jadi di sini ada penilaian istilahnya attitude atau sikap dan perilaku itu di sini benar-benar sangat diperhatikan dan di sini sangat diatur. Oleh karena itu, kalau sampai di bawah A+ akan ada warning. Dan biasanya kalau misalkan jatuh di bawah A+ itu masih diberikan kesempatan atau tugas-tugas perbaikan, tapi kalau sampai jatuh di bawah E atau B, biasanya akan warning untuk drop out. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya, kawan-kawan nanti bisa menanyakan informasi tentang kontak person saya atau kontak pribadi saya, boleh ke panitia, atau bila ingin mengunjungi websitenya, bisa diklik di www.sr.edu.se. Mungkin ini ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan? Karena waktunya juga Ya, terbatas baik, juga. Terima kasih. Nanti untuk sesi tanya jawab di akhir, Ustaz. Ya baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan terkait informasi-informasi penting gitu ya, terkait kampus yang telah tadi disampaikan sama Ustadznya. Selanjutnya, setelah dari kampus pertama, kampus Sulaiman Ar-Rajihi, kita akan berpindah ke kampus kedua, kampus Qasim University, yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Darul Idam, LC. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, tes. Suara jelas ya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan syukran dan terima kasih kepada PPMI Arab Saudi, dan juga terima kasih syukran jazakumullah khairan kepada ITAF, Institut Tafaqquh, dan juga terima kasih kepada PPMI Qasim. Sebelumnya kami memohon maaf karena nggak sempat membuat slide PowerPoint terkait materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Ya, tadi Al-Akh Wahyu, Masya Allah, jazahullahu khairan, secara komplit ia telah menjelaskan secara detail, ditambah lagi dengan slide yang ada disiapkan oleh beliau, ya, menjadikan majelis kita ya hidup. Ya, untuk kali ini, untuk sesi kali ini, ya dipersilahkan untuk memasang dengan baik pendengarannya karena kami tidak sempat menyiapkan slide untuk materi kami. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja berkaitan dengan latar belakang memilih kampus Universitas Qasim. Ya, sini pada hakikatnya, teman-teman sekalian, ya kami mencoba saja. Ya, kami mencoba dan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan untuk kuliah di kampus ini. Ya, karena sejak awal, ya sejak dulu ketika kuliah di Stiba itu harapan kami di Universitas Al-Madinah dan juga Universitas Ummul Qura, ya, karena keduanya sebagaimana kita ketahui bahwa keduanya berada di tanah suci. Ya, namun tentu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk kita, untuk hamba-hambanya, itulah yang terbaik, ya, pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang kedua, perjalanan kuliah menuju kampus. Ya.
pada awalnya teman-teman sekalian, Universitas Qasim ini belum terlalu familiar di kalangan mahasiswa Indonesia, ya, dan terlebih khusus kami yang berada di Sulawesi Selatan di Makassar, sehingga keinginan untuk menggali informasi lebih dalam terkait kampus tersebut itu masih sangat kurang, ya, meskipun pastinya ketika kita searching akan kita dapatkan. Dan pada akhirnya salah seorang staf pengajar Universitas Qasim yang selama ini sering mengadakan kunjungan ke Kota Makassar, ya, mencoba untuk kemudian merekrut beberapa mahasiswa dari STIBA Makassar untuk kemudian diajukan ke Universitas Qasim. Ya, dan ketika itu prosedurnya masih sistem murosalah atau mengirim berkas, ya. Dan setelah itu, setelah kami mengajukan berkas ketika itu tahun 2012-2013 ya, masih proses tahap percobaan. Dan setelah kami mengirim berkas, maka barulah kami searching informasi kampus ini dari sisi bangunan, kemudian secara detail lah terkait dengan kampus Universitas Qasim. Ya, jarak dari Mekah dan kemudian juga jaraknya berapa dari Mekah dan Madinah, ya, dan hanya seputar ini yang kami gali ketika itu, ya, karena kita yang masih awam terkait dengan universitas di Saudi itu yang kita tahu kala itu hanya Universitas Islam Madinah dan Universitas Ummul Qura. Ya. Setelah kami searching, ya, searching itu informasi terkait Universitas Qasim ini di website sendiri, di website Universitas Qasim sendiri itu belum, ya, merilis informasi terkait beasiswa non Saudi, ya. Begitupun dengan prosedur penerimaan, fasilitas dan lain-lain. Ya, pada tahun 2013 kurang lebih bulan September, ya, kalau tidak salah ingat, ya, melalui salah seorang dosen STIBA mengabarkan kalau kami keterima di Universitas Qasim. Alhamdulillah. Jadi kami, seingat kami, mengajukan berkas melalui salah satu staf pengajar di Universitas Qasim di sini di awal-awal bulan atau di awal-awal tahun 2013, ya, April atau Mei, ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah kami tidak terlalu menunggu lama, dan di tahun yang sama di bulan September alhamdulillah kabar pengumuman kami keterima. Dan berhubung dari awal pengumuman sampai keberangkatan, ya, butuh waktu yang lama sebagaimana yang antum ketahui bersama, sehingga pada bulan Desember 2013 barulah kami bisa berangkat sebagai angkatan pertama mahasiswa Indonesia yang diterima di Universitas Qasim, meskipun sudah ada 3 mahasiswa Indonesia lainnya yang telah tiba 3 bulan lebih awal dari kami, dan juga 2 orang yang datang beberapa bulan setelah kami. Ya, sehingga jumlah kami pada tahun itu, pada tahun 2013 itu dan awal 2014 itu masih 13 orang. Kemudian poin berikutnya, ya, sosialisasi kampus, ya. Profil singkat terkait dengan Universitas Qasim, ya, dia merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan Arab Saudi yang berdiri pada tahun ajaran 1423-1424 Hijriah atau 2004 Masehi, kurang lebih 17 tahun atau 18 tahun yang lalu. Sebelumnya, Universitas Qasim ini, teman-teman sekalian, ya, merupakan cabang dari 2 universitas tertua dan terkemuka di Arab Saudi, yaitu Universitas King Saud dan Universitas Islam Muhammad bin Saud, ya, yang keduanya berpusat di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Lalu pada tahun 2004, ya, melalui Tita Rajah Malik Fahad kala itu, Universitas Qasim resmi berdiri sendiri dengan nama Universitas Qasim atau Jami'atul Qasim. Dan tidak berinduk lagi pada kedua universitas tadi. Ya. Sampai pada hari ini, alhamdulillah, Universitas Qasim, ya, masuk dalam kategori 10 universitas terbaik di Arab Saudi, sebagaimana dilansir oleh situs Quran Al-Iqtisadiyah, dan juga telah mendapatkan akreditasi dari Al-Markaz Al-Watani Lit-Taqwim wal-I'timad Al-Akademi, ya, atau bahasa Inggrisnya National Center for Academic Accreditation and Assessment, dan menduduki peringkat ketiga se-Arab Saudi. Kemudian Universitas Qasim membawahi kurang lebih 38 fakultas dan 71 jurusan. Satu di antaranya Fakultas Agama, yaitu Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah atau Studi Islam. Dan fakultas ini adalah fakultas tertua yang ada di kampus ini, ya, karena didirikan pada tahun 1396 Hijriah atau 1975 Masehi, kurang lebih 47 tahun yang lalu, ya.
yang ketika itu membawahi 4 jurusan, ya, dan sampai sekarang masih membawahi 4 jurusan, yaitu jurusan syariah, jurusan studi Islam atau dirasat Islamiyah, jurusan qiraat, jurusan hukum Islam atau anzimah. Dan selebihnya adalah fakultas umum lainnya, ya, seperti fakultas kedokteran, ya, teknik, ekonomi, bahasa, dan fakultas-fakultas umum lainnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa di awal pendirian kampus ini dan juga kampus-kampus umum lainnya kecuali Universitas Islam Madinah itu hanya diperuntukkan untuk putra-putri dalam negeri saja. Ya, sampai pada akhir, ya, sampai kemudian ada kebijakan dari Departemen Pendidikan Tertinggi Arab Saudi yang dimana mempersyaratkan untuk semua universitas negeri yang ada di Arab Saudi, ya, kecuali Universitas Islam Madinah, karena UIM ini, ya, pada dasarnya memang didirikan untuk khusus untuk seluruh mahasiswa dari seluruh dunia, ya. Nah, dengan adanya syarat dari Departemen Pendidikan Tertinggi Arab Saudi ini agar bisa meningkatkan ratingnya, maka harus menyiapkan bangku bagi mahasiswa non-Saudi 5% dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang ada. Sehingga setelah itu, hampir sebagian universitas di Arab Saudi membuka penerimaan mahasiswa non-Saudi. Termasuk diantaranya Universitas Qasim, yang pada tahun 1428 Hijriah atau 2008 Masehi pertama kali menerima mahasiswa non-Saudi yang kala itu mayoritas dari Eropa, Afrika, dan Asia. Dalam hal ini beberapa dari Filipina. Adapun awal kedatangan mahasiswa Indonesia, sebagaimana kami sebutkan tadi, yaitu pada tahun 2013 yang jumlahnya kurang lebih 13 orang, ya, termasuk kami, alhamdulillah. Letak geografis Universitas Qasim, ya, terletak di Provinsi Qasim, ya, dan juga secara singkat kami akan memperkenalkan secara singkat Qasim ini yang terletak di wilayah tengah Arab Saudi yang berjarak kurang lebih 500 km utara kota Madinah dan 350 km dari ibu kota Riyadh. Ya, Provinsi Qasim ini terkenal dengan kurmanya, teman-teman sekalian, dan perkebunan kurmanya. Ya, makanya di Qasim itu terkenal dengan satu perkebunan kurma terbesar di dunia, dan secara khusus di Saudi itu ada di Provinsi Qasim. Dan juga dikenal sebagai kota santri, ya, karena beberapa ulama lahir dari kota-kota yang ada di Qasim ini. Ya, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Utsaimin rahimahumullah, ya, keduanya dari kota Unaiza. Juga ada Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya, berasal dari kota Qasim, dari Provinsi Qasim juga, dan Imam Besar Masjidil Haram, ya, yang kita kenal semua Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah, berasal dari kota Al-Bukairiyah, tempatnya Mas Wahyu tadi, ya, Sulaiman Ar-Rajhi, beberapa ulama serta masyayikh lainnya. Dan ibu kota dari Provinsi Qasim ini bernama Buraidah. Kembali kita ke Universitas Qasim, teman-teman sekalian, gedung utama kampus ini terletak di Mulaidah, ya, sebagaimana yang kalian lihat di background saya ini. Ini kampus utama, gedung utama dari Universitas Qasim yang terletak di Mulaidah, salah satu kota kecil yang berjarak kurang lebih 24 km dari pusat kota Buraidah. Di kampus ini yang luasnya kurang lebih 8 hektar, ya, selain gedung rektorat dan perkantoran utama terdapat kurang lebih 12 fakultas untuk mahasiswa dan mahasiswi. Ya, begitupun rumah sakit kampus, perumahan dosen, dan asrama mahasiswa beserta segala fasilitasnya. Selain kampus utama, Universitas Qasim juga memiliki kampus cabang yang tersebar di kota-kota provinsi, baik untuk mahasiswa dan mahasiswi. Ya, misalnya di Buraidah ada 7 fakultas, Unaiza ada 5 fakultas, Ar-Ras 4 fakultas, Bukairiyah ada 2 fakultas, Midnab, Oklatus Sukur, Bada'i, Nabhaniyah, Dorliyah, Asyah, masing-masing 1 fakultas. Ya, ini kota-kota yang kami sebutkan semua masih di dalam Provinsi Qasim. Kemudian poin berikutnya, teman-teman sekalian, beasiswa di Universitas Qasim. Ya, secara umum, Universitas Qasim sama seperti universitas-universitas lainnya yang ada di Arab Saudi, yang memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa asing, seperti yang disebutkan juga tadi oleh Al-Akh Wahyu,
Di antara beasiswa tersebut ya tentu gratis kuliah 100%, kemudian asrama gratis beserta seluruh fasilitasnya ya. Dan ini khusus mahasiswa yang tidak berkeluarga. Adapun mahasiswa yang telah berkeluarga seperti kami, maka sebagian besar itu tinggal di luar kampus ya, tidak disediakan asrama khusus yang berkeluarga, tapi tinggal di luar kampus, tinggal di Buraidah, di kota Buraidah, yang di mana sebagian kami ada yang menyewa sendiri dan sebagian besar di bawah kafala beberapa masyayikh dan markas-markas ilmiah yang ada di kota Buraidah. Kemudian juga di antara beasiswanya adalah pengobatan gratis ya, baik itu di rumah sakit kampus maupun di rumah sakit negeri lainnya yang berada di luar kampus. Begitu juga tiket pesawat pulang pergi setiap akhir tahun ketika liburan musim panas yang pengurusannya di setiap bulan kedua atau ketiga dari semester genap. Pada poin ini ada sedikit kelebihan kampus ini berkenaan dengan tiket mahasiswa teman-teman sekalian ya, di mana mungkin juga ada pada beberapa kampus yang lain di mana sebelumnya mahasiswa bebas memilih maskapai yang diinginkan ya, selama harga tiket tidak melewati batas harga maksimal yang telah ditentukan oleh kampus ya untuk setiap negara. Namun 3 tahun belakangan ini terakhir dengan adanya kebijakan baru dari kampus, sehingga mahasiswa hanya dibolehkan membeli tiket pesawat Saudi saja ya. Kemudian jika sebagian kampus hanya menanggung tiket mahasiswa sampai pada ibu kota negaranya ya, dalam artian penerbangan internasional saja, maka Universitas Qasim alhamdulillah justru menanggung hingga tiket domestik setiap mahasiswa. Dan adapun kekurangannya pada pengurusan ini yaitu masih semi manual, dalam artian mengisi amrun rikab, yaitu semacam belangko untuk menerbitkan tiket yang dibagikan kepada seluruh mahasiswa atau bisa didapatkan melalui situs asrama kampus, lalu melalui perwakilan negaranya masing-masing yang selanjutnya harus dilengkapi ya, secara lengkap, diisi dengan lengkap datanya, kemudian juga mengumpulkan beberapa tanda tangan dari beberapa pihak terkait internal kampus, yang kemudian selanjutnya di situs di-upload di situs asrama yang telah disediakan, dan alhamdulillah ini di-handle langsung oleh bagian kemahasiswaan PPMI Qasim. Jazakumullah khairan. Kemudian juga di antara beasiswa yang lain adalah subsidi makanan ya. Di sini sarapannya 5 real, makan siangnya 11 real, yang sebelumnya hanya 5 real, makan malam 3 real. Namun sebagian besar mahasiswa memilih masak sendiri ya. Di samping juga menghemat ya, juga untuk menghemat sehingga mereka memilih untuk masak sendiri di asrama. Kemudian di antara beasiswa yang lain juga adalah uang pengganti administrasi dan akomodasi atau kita kenal dengan badal tajhiz selama pengurusan di tanah air sebelum ke Saudi, kurang lebih 1.700 real yang disalurkan di awal-awal kedatangan. Adapun uang saku bulanan atau mukafaah S1 840, S2 dan S3 890. Adapun fakultas yang lain ada yang sampai 1.000 ya. Fakultas-fakultas umum ada yang sampai 1.000. Kemudian juga badal kutub atau uang pembeli modul kuliah muqarrarat kurang lebih 450 real per semester. Ada juga namanya badal imtiaz ya, kurang lebih 1.000 real per tahun dengan syarat IPK di atas 4,5 dari 5 di 2 semester berturut-turut ya. Artinya jika semester 1 dan 2 IPK-nya di atas 4,5 maka dia berhak dapat. Namun jika pada semester 1 di atas 4,5 dan di semester 2 di bawah 4,5 maka dia tidak berhak mendapat badal imtiaz ini. Kemudian juga badal takharruj ya, setelah lulus dari setiap jenjang kurang lebih 2.500 real. Bantuan percetakan tesis ya untuk S2 3.000 real dan disertasi untuk doktoral 4.000 real. Kemudian bantuan 50% dari harga kacamata khusus bagi pemakai kacamata minus ataupun plus. Dan selain beasiswa di atas ya, mahasiswa juga mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya, di antaranya haji dan umroh bagi mahasiswa baru, kemudian mendapatkan diskon 50% untuk transportasi bus antar kota, mendapatkan diskon 10-30% di beberapa toko pakaian, restoran, bengkel, klinik-klinik kesehatan, swasta, apotik, istiroha atau villa yang telah melakukan kerjasama dengan Universitas Qasim dengan memperlihatkan kartu mahasiswa atau KTM. Kemudian kesempatan mendatangkan keluarga, baik itu untuk istikdam ataupun istikdam istri, anak, atau visa ziarah untuk orang tua dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentunya.
Adapun khusus istiqdam, ya untuk mendatangkan keluarga, istri dan anak, di antara syarat utamanya adalah minimal semester 1 di fakultas, ya, dan IPK rata-rata minimal 3,75 dari 5. Persiapan administrasi dan cara mendaftar di Universitas Qasim. Pertama, administrasi, teman-teman sekalian, terkait dengan administrasi ya, pemberkasan pada umumnya sama seperti di kampus-kampus yang lain. Untuk S1, paspor yang masih aktif, ijazah SMA, transkrip nilai, pas foto, 2 surat rekomendasi, surat kelakuan baik, SKS, 1 surat keterangan sehat, ya, surat keterangan mahram atau fotokopi iqomah mahram khusus mahasiswi. Adapun untuk pasca sarjana, ya paspor yang masih aktif, ijazah S1 dan S2 yang telah diterjemahkan ke bahasa Arab, dan tidak melebihi 5 tahun, transkrip nilai, 2 surat rekomendasi, TOEFL untuk jurusan umum, ya selain jurusan agama, pas foto, surat keterangan mahram juga, atau fotokopi iqomah khusus mahasiswi. Bagaimana cara pendaftarannya? Untuk S1, teman-teman sekalian, sampai saat ini Universitas Qasim belum membuka pendaftaran via online ya melalui situs resmi kampus. Namun pada beberapa waktu yang lalu ya, dalam waktu dekat ini panitia penerimaan mahasiswa baru mengumumkan prosedur pendaftaran untuk jenjang diploma dan S1 dengan mengirimkan berkas ke email yang telah disebarkan oleh akun-akun PPMI Arab Saudi dan juga PPMI Qasim. Namun info terakhir yang kami dapatkan bahwa pendaftaran tersebut telah ditutup sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Maka untuk mendapatkan informasi terupdate-nya silahkan pantau melalui akun FB dan IG PPMI Qasim. Adapun untuk S2 ya, semua berkas-berkas yang telah kita sebutkan tadi itu diupload pada saat pendaftaran online, dan ini biasanya pendaftarannya biasanya antara Februari dan Maret setiap tahunnya. Dan untuk mahasiswa Qasim ya, maksudnya khusus mahasiswa Qasim, alumni S1 mahasiswa Qasim dari S1 ke S2 ya diperbolehkan mendaftar jika telah di semester akhir atau semester 8 dengan IPK rata-rata di atas 4,5 dari 5 ya, dengan melampirkan surat keterangan akan lulus atau ifadah takharruj. Dari S2 ke S3 ya, untuk mahasiswa Qasim itu diperbolehkan mendaftar jika telah menyelesaikan sidang tesis namun belum mendapatkan ijazah, namun dengan syarat mendapatkan IPK rata-rata 5 dari 5. Luar biasa. Dan tentu mengikuti ujian penerimaan tertulis ataupun lisan. Adapun khusus mahasiswa Qasim yang berada di Arab Saudi atau alumni-alumni universitas lain yang ada di Arab Saudi, ketika ingin mengajukan pendaftaran S2 atau S3 di Universitas Qasim, ya diperbolehkan mendaftar via online, dan jika posisi masih berada di Arab Saudi, ya maka sebaiknya datang langsung ke Universitas Qasim untuk mengikuti ujian penerimaan baik itu tulisan maupun lisan ya untuk beberapa fakultas. Dan jika posisi berada di luar Saudi, maka cukup dengan mendaftar online dan memperkuat pada 2 poin, yaitu nilai IPK dan surat rekomendasi. Kemudian poin berikutnya, teman-teman sekalian, poin berikutnya peluang ya, atau peluang kuliah di Universitas Qasim ya. Semua berpeluang ya, semua berpeluang insya Allah selama ada usaha dan rajin dalam menggali informasi secara update. Adapun tips dan trik diterima di Universitas Qasim ya, selama ini kami dan teman-teman yang kuliah di sini ya melalui satu dari beberapa cara di bawah ini ya, atau yang akan kami sebutkan ini ya mungkin bisa menjadi tips buat teman-teman dan adik-adik sekalian. Yang pertama ya, datang langsung ke Imadah Qabul wa Tasjil ya, dengan membawa berkas-berkas di atas ya, baik bisa melalui titipan teman atau kenalan yang sedang menempuh kuliah di sini, juga melalui masyayikh atau dosen Qasim yang berkunjung ke Indonesia dan menitipkan berkas di atas. Kemudian juga bisa mengirimkan berkas via pos ke alamat kampus Universitas Qasim dan mendaftar via online untuk calon pendaftar pasca sarjana. Ya, pengalaman singkat saya ya, singkat selama kuliah di sini di Universitas Qasim, alhamdulillah selama kurang lebih 8 tahun berada di sini sangat bersyukur ya, karena lingkungan yang sangat kondusif dan juga perhatian masyayikh terhadap tulabul minah yang sangat besar. Ya, sebagai contoh, sebelum asrama rampung 100% kurang lebih 4 tahun yang lalu, itu mahasiswa diasramakan di luar kampus ya, dan diisyraf mendapat bimbingan langsung oleh beberapa masyayikh yang telah ditunjuk oleh kampus ya. Sehingga apa? Sehingga ketika itu kegiatan ekstrakurikuler kita mahasiswa terjadwal dengan baik
ya, berupa halaqah tahfidz Al-Qur'an, kemudian halaqah hafal mutun ilmiah, majelis-majelis masyayikh dari berbagai disiplin ilmu yang bersifat wajib. Dan setelah asrama kampus, maka barulah keluar kebijakan terbaru dari rektor Jamiah untuk kemudian memindahkan seluruh mahasiswa yang tadinya asrama di luar, ya, untuk pindah ke asrama kampus, kecuali mahasiswa-mahasiswa yang membawa keluarga mereka. Dan di sana pun alhamdulillah di asrama kampus selama ini kegiatan ekstrakurikuler juga tetap berjalan, ya, halaqah Al-Qur'an dan majelis-majelis ilmu, namun tidak bersifat wajib. Teman-teman sekalian, sedikit lagi ada beberapa kendala yang di sini yang kami akan sebutkan, atau sebelumnya motivasi saja ya. Sebelumnya motivasi di sini ya, pertama Qasim dikenal sebagai Badalul Ulama, sebagaimana yang kami syaratkan tadi. Kota Santri menjadikan lingkungan sangat kondusif sehingga dapat membantu siapa saja yang ingin fokus menuntut ilmu syar'i, terlebih posisi asrama kampus yang terletak di sudut kota sehingga jauh dari hiruk pikuk perkotaan, ya. Dan banyaknya majelis-majelis masyayikh yang bisa kita hadiri. Kesempatan untuk bisa menimba ilmu langsung dari murid-murid senior Syekh Utsaimin, ya, terkhusus adanya kegiatan Yaumul Ilmi misalnya, ya, yang dibawakan langsung oleh menantu beliau Syekh Samia Sukair dan Syekh Khalid Al-Muslih yang diadakan di Uneza setiap bulannya, yang dimana Yaumul Ilmi ini Masya Allah tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa Qasim, tapi dihadiri juga oleh mahasiswa-mahasiswa dari luar Qasim, Madinah, Taif, Jeddah, ya. Kemudian jarak Qasim dengan Mekah yang relatif tidak terlalu jauh, ya, sehingga menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk memanfaatkan akhir pekan, ya, weekend untuk melaksanakan umroh atau berziarah di kota Nabi. Kendala untuk kuliah di sini, teman-teman sekalian, adalah karena belum dibuka pendaftaran via online, ya, melalui situs resmi kampus sehingga penerimaan masih sangat terbatas. Ya, aktif bertanya ke masyayikh yang berkunjung ke Indonesia, masyayikh yang berkunjung di Indonesia ditanyakan asalnya dari mana, ya, kenal kampus Qasim atau tidak, untuk kemudian bisa kita titip berkas ke mereka. Kemudian juga kami pada kesempatan ini akan menyebutkan secara singkat juga panduan studi kuliah di Universitas Qasim. Teman-teman sekalian, masa studi untuk jenjang prakuliah atau ma'had lughah normalnya maksimal 2 tahun, yaitu 4 semester dan minimal 1 semester. Dan ma'had ini bersifat wajib, ya, bagi seluruh mahasiswa non-Saudi yang baru datang, sehingga di awal kedatangan mereka itu akan diadakan ujian penentuan semester di ma'had, yang dimana nilai ujian inilah yang menentukan apakah mereka akan ditempatkan di semester 1, 2, ataupun 4, dan ini diberlakukan kurang lebih 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ya, karena pada angkatan-angkatan sebelumnya masuk ma'had atau idat lughah itu tidak bersifat wajib. Kemudian masa studi untuk S1 normalnya 8 semester, yaitu 4 tahun, dan maksimalnya adalah bisa sampai 6 tahun, ya, atau 12 semester. Ini jika kita mengurangi jam pelajaran di setiap semesternya, dan juga misalnya kita mengambil cuti di sela-sela perkuliahan selama perkuliahan kita itu. Kemudian juga masa studi S2 normalnya 8 semester, yaitu 4 tahun. Namun jika pada semester 8 tesis kita belum selesai, maka diberi waktu tambahan maksimal 2 semester, ya. Dan jika belum selesai juga, maka akan otomatis di drop out atau di DO. Masa studi untuk S3 normalnya 10 semester, yaitu 5 tahun, dan seperti di S2 tadi, jika pada semester 10 disertasi kita belum selesai, maka juga diberi waktu tambahan maksimal 2 semester, dan juga jika belum selesai, maka otomatis akan di DO. Beberapa catatan penting teman-teman sekalian, ya, untuk setiap jenjang di atas, setiap mahasiswa berhak mengajukan cuti, ya, maksimal 2 kali jika pada 2 semester berturut-turut, dan maksimal 3 kali jika tidak berturut-turut selama proses belajar di Universitas Qasim. Ya. Dan jika mahasiswa rosib, ya, pada 3 semester berturut-turut, artinya IPK rata-rata mereka itu setiap semesternya kurang dari 2,00 dari 5,00, maka otomatis akan DO.
Melihat durasi ini, teman-teman sekalian, dari masa studi di atas, ya, masa studi yang kita sebutkan tadi ada sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, maka sejatinya seorang thalib, ya, seorang penuntut ilmu seharusnya memanfaatkan ya, semaksimal mungkin keberadaannya untuk menuntut ilmu, baik di bangku perkuliahan maupun di majelis-majelis masyayikh, di masjid-masjid, karena yakinlah setiap kesempatan teman-teman sekalian tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Terakhir, pesan dan nasihat kami untuk penuntut ilmu, ya, tentu nasihat ini juga akan kembali ke diri pribadi kami, bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban setiap muslim. Ya, dengannya kita dapat mengangkat kejahilan baik dari diri pribadi kita lalu dari orang lain, dan adalah jalan para salaf, teman-teman sekalian, adalah menuntut ilmu yaitu dengan rihlah dari satu negeri ke negeri yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Arab Saudi sebagai sumber ilmu yang murni di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Di dalamnya, ya, dalamnya terdapat 2 kota suci, tempat wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang menjadikan negeri ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, ya, kesempatan telah terbuka lebar ya di depan kalian, sisa bagaimana memaksimalkan usaha dan doa untuk mencapai harapan yang diinginkan. Dan jangan lupa nasihat bagi kami pribadi dan juga teman-teman sekalian, jika impiannya telah terwujudkan untuk kuliah di sini, ya, atau telah terwujudkan kuliah di universitas manapun di Arab Saudi, maka senantiasa untuk memperbaharui niat-niat dari waktu ke waktu. Karena keikhlasanlah yang akan menjadikan ilmu seseorang berberkah. Imam Ahmad pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi kedudukan ilmu bagi siapa saja yang benar niatnya atau ikhlas. Dan ketahuilah, ya, ilmu apapun yang Anda tuntut, ilmu syar'i, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, jika diniatkan untuk mendapatkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah untaian hikmah dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi yang penting untuk selalu kita renungkan, di mana beliau pernah mengatakan, al-ardu la tuqaddisuhu ahadan wa innama tuqaddisuhu a'malu. Bumi manapun tidak dapat mensucikan seseorang, melainkan amalannya lah yang mampu menyucikannya. Ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya, jika kita telah berusaha dan berdoa namun Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan, maka yakinlah bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik bagi setiap hambanya. Dan teruslah menimba ilmu dimanapun yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita. Dan sebagaimana sebagai informasi buat adik-adik sekalian, bahwa baru-baru ini Kementerian Pendidikan Arab Saudi merilis status situs khusus pendaftaran di universitas-universitas yang berada di Arab Saudi. Kurang lebih ada 35 universitas. Ya, silahkan masuk ke situs tersebut. Kami akan kirim sebentar lagi di situsnya scholarship.moi.gov.sa. Dan untuk Universitas Qasim sendiri, ya, q.edu.sa. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu di negeri Haramain ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jaza, Ustadz Idham yang telah menyampaikan terkait kampus Qasim yang ada di Saudi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu ingin mengkonfirmasi Ustadz, di Saudi apakah sudah masuk waktu maghrib Ustadz? Iya, sudah azan maghrib. Sudah ya. Ya, jadi teman-teman sekalian. Ya, sudah bisa, tapi mungkin bisa 10 menit. Oh, bisa Ustadz ya. Baik, kalau gitu kita pilih yang sudah masuk ini Ustadz ya. 10 menit ya. Baik Ustadz, Ana bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Berkas yang dititipkan di masyayikh untuk daftar di program Barsuar, berkasnya asli atau fotokopi Ustadz? Salam dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Silakan Ustadz. Ini pertanyaannya untuk kami ya, atau kemana? Ya Ustadz Idham.
Untuk berkas ya, untuk berkas tadi memang baiknya untuk diterjemahkan ya, dilampirkan terjemahan, kecuali memang ijazahnya dwi bahasa ya, maka cukup untuk melampirkan ijazah aslinya. Kemudian untuk dokumen yang lain, misalnya paspor tidak perlu karena sudah dwi bahasa juga. Rekomendasi tentunya harus berbahasa Arab ya, karena di sini sendiri di Universitas Qasim sendiri itu mereka memperhatikan bahasa dari pemberi rekomendasi atau tazkiyah. Tuh. Baik Ustaz. Ini Ustaz, ada lagi Ustaz. Singkat ini. Assalamualaikum Ustaz. Mohon di ini ya, disebutkan tujuannya ditujukan kemana pertanyaannya. Ya, siap Ustaz. Siap Ustaz. Ini masih ke Qasim Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah masih bisa daftar murosalah, kirim berkas ke Qasim University? Sekarang sudah tidak bisa lagi, tertutup. Oh baik, sudah tutup. Ya, syukron. Ini selanjutnya mungkin untuk Ustadz ini ya, Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, untuk Ustadz, akhwat bisa kuliah di sana Ustadz di jurusan S1 keperawatan tanpa mahram, dan apakah bisa bahasa Inggris yang dibawa ke sana Ustadz? Bisa lolos kita Ustadz. Ini bagaimana nih? Ini mungkin Ustadz Wahyu ya, S1 keperawatan. Ya, untuk peluang akhwatnya sendiri untuk perempuan bisa, cuma syarat wajibnya memang harus ada mahram yang mengikuti Ustaz. Jadi ada mahram yang mendampingi. Itu jadi syarat mutlak kalau di Saudi. Mungkin saya rasa sama juga kalau misalkan mau mendaftar ke Qasim University atau universitas lain di Riyadh atau di Madinah atau di Jeddah, sama. Kemudian untuk yang bahasa Inggris bisa, karena sebagian besar untuk jurusan yang istilahnya selain di ilmu syar'i seperti ilmu sains, teknik, atau komputer atau kedokteran, sebagian besar kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk persyaratan bahasa Inggris insya Allah bisa. Tapi untuk mahram itu hukumnya wajib, Ustaz. Baik, syukran Ustaz Wahyu sudah menjawab. Jadi untuk mahram wajib dan tadi bahasa Inggris bisa dibawa ke sana. Oke, lanjut, masih ada satu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ingin bertanya, satu untuk Ustadz Wahyu, apakah ada peluang untuk akhwat? Oh, tadi sudah ya. Jika ada, apakah ketentuannya sama dengan kampus Saudi lainnya? Dan untuk tes masuk S1 dan S2 apakah beda? Untuk syarat melakukan bakti sosial atau semacamnya, apakah wajib melakukan sebelum mendaftar atau dilakukan ketika sudah diterima dan sedang berkuliah? Yang kedua, untuk kedua materi, di mana saja kita bisa mendapatkan info tentang masyayikh yang sedang berkunjung ke Indonesia. Terkait tidak semua universitas Saudi membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa internasional secara online. Syukron, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Silakan, yang pertama mungkin Ustadz Wahyu. Ya baik, untuk peluang ya, insya Allah ada, cuma untuk persyaratan seperti yang kami jelaskan di awal, itu apabila lulusan dari SMA, mau ke S1 kedokteran atau keperawatan, itu nilai harus di atas 90 atau 95, kemudian syarat bahasa Inggris IELTS atau TOEFL di atas 6,5. Untuk program S2-nya sendiri, sampai saat ini Sulaiman Ar-Roji belum menyediakan program beasiswa untuk S2. Kemudian untuk syarat bakti sosial itu harus dilakukan ketika kita sudah diterima jadi mahasiswa di sini. Jadi itu salah satu syarat untuk mempertahankan supaya kita bisa lanjut beasiswa. Untuk info yang kedua mungkin saya serahkan ke Ustadz Idam. Beliau mungkin yang lebih paham terkait info tentang masyayikh atau informasi yang bisa teman-teman akses melalui website di Saudi. Baik, syukran Ustadz. Tafadhol Ustadz Idam, yang terakhir. Iya, untuk informasi masyayikh memang tidak semua kita ketahui ya teman-teman sekalian, tapi ini bisa melalui mahat-mahat yang ada di sekitar tempat tinggal kita, karena sebagian besar mahat-mahat yang ada di Indonesia itu pasti sering mendapatkan kunjungan masyayikh dari Arab Saudi. Ya, dan ini hampir tiap tahun misalnya ya, dimanapun antum berada ada mahat, ya silahkan silaturahmi ke sana, tanyakan apakah ada kunjungan masyayikh,
kapan ya, setiap kapan, berapa kali per tahun, untuk kemudian bisa menitip berkas melalui mereka. Ini yang berkaitan dengan info kunjungan masyayikh. Baik, cukup insya Allah. Itu tadi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Idam dan juga Ustadz Wahyu terkait info kampus yang ada di Saudi. Dan untuk info lebih lanjut, teman-teman sekalian bisa langsung menghubungi beliau via Japri ya. Itu emailnya sudah saya letakkan di kolom chat, dan juga di sana ada 2 website ya, untuk kampus Qasim sendiri sudah ada, dan juga Sulaiman Ar-Raji juga sudah ada. Baik teman-teman sekalian, cukup sampai di sini, dikarenakan juga di Saudi tempat para asatidzah sudah azan juga. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita sama-sama dengarkan malam ini bermanfaat dan bisa ke depannya teman-teman juga dapat link-link baru dan bisa ditempatkan di kampus-kampus terbaik insya Allah. Untuk Ustadz Idam juga ada emailnya, bisa langsung ke sana nantinya. Oke, itu aja mungkin. Ana selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon pamit Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Pamit. Waalaikumsalam. Baik.